Keraguan terhadap vaksinasi mengancam target vaksinasi massal. Setidaknya 70% warga yang diyakini ahli medis menjadi kunci kekebalan komunitas terhadap COVID-19. Dalam jumpa pers baru-baru ini, Koordinator Respons Global terhadap COVID Deplu Amerika Serikat mengakui masih tingginya keraguan terhadap vaksin ini. We're seeing vaccine hesitancy pretty much in every country for different reasons, but I think it's a common feature, just as we've seen it here. And then there's also both misinformation and disinformation. Peneliti University of Pennsylvania mencatat kepercayaan terhadap teori konspirasi seputar COVID lebih tinggi di antara orang yang mengandalkan media sosial dan sumber berita partisan konservatif sebagai sumber berita utama dibandingkan mereka yang mengandalkan kantor berita mainstream. Sejak awal pandemi dan pengembangan vaksin pun banyak teori konspirasi dipercaya warga, termasuk warga West Virginia yang tak mau memberi namanya ini. They're trying to push everybody to get the chip put in their wrist and everything, and it's not going to happen, or at least not here in West Virginia. Salah satu teori konspirasi paling ekstrim adalah vaksinasi akan menanamkan microchip pada penerima, sehingga mereka bisa dilacak keberadaannya kapanpun. Lalu teori bahwa virus corona adalah senjata biologis Tiongkok. Atau paling tidak, vaksin memiliki banyak efek samping yang justru merugikan kesehatan. Keraguan sebagian warga untuk melakukan vaksinasi COVID tidak seluruhnya akibat mempercayai teori konspirasi. Ada yang mempertanyakan mengapa izin penggunaan darurat dikeluarkan begitu cepat di saat untuk penyakit-penyakit lainnya umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan persetujuan penggunaan. Lalu juga sebagian di antara mereka sekedar ngeri dengan jarum suntik. Tapi dengan adanya kampanye disinformasi, maka mereka yang tadinya ragu mendapatkan vaksin bisa jadi akan berubah menjadi sama sekali menolak divaksinasi. Pemerintahan AS menuding ada aktor negara di balik disinformasi ini. Rusia salah satu pemain utamanya. Vaksin buatan AS Pfizer dan Moderna menjadi sasaran disinformasi karena dituduh memiliki efek samping hingga kematian. Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencermati upaya mendiskreditkan vaksin barat ini dilakukan di tengah promosi vaksin buatan Rusia sendiri, Sputnik V. What we call the infodemic is as big a problem as the pandemic. The infodemic is indeed this information that's being spread all around the world. It spreads more quickly than the virus itself. Tapi Rusia tidak sendirian dalam kampanye disinformasi. Pejabat Uni Eropa mencatat media Tiongkok juga berupaya mengikis kepercayaan terhadap vaksin buatan Barat. Pemerintah AS harus berupaya ekstra melawan kampanye disinformasi ini. We work with a wide variety of partners, from other governments to civil society organizations to counter this. I think that, particularly in the context of a global pandemic where it's incredibly important to have people vaccinated, that there's a hunger for the truth. And thankfully, I think there's a growing number of organizations that are ensuring that people get it. Analis lain juga menilai kampanye disinformasi Rusia dan Tiongkok bisa menjadi bumerang. Karena rakyatnya sendiri bisa ikut percaya bila akhirnya juga membaca. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.